Pemirsa, masih bersama kami dan aku dengan mengangkat tema banyak meminta, banyak berdoa tetapi tidak pernah beribadah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di rumah. Pertanyaan dari Ibu Rahma yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Berkaitan dengan fitrah manusia adalah manusia pasti bertuhan. Apalagi kalau dikuatkan dengan firman Allah bahwa sebelum manusia diturunkan di dunia, alastu birabbikum qalu bal syahidna. Jadi tidak mungkin manusia akan mengingkari Allah. Nah, bagaimana mungkin ini terjadi ada manusia yang bahkan mengkafirinya, apalagi meminta kepada Allah, Ustadz Yusya? Terima kasih. Ini pertanyaannya mudah, yang susah jawabannya guru. Iya. Kenapa mereka masih lebih memilih tidak bertuhan bahkan kafir kepadanya? Kalau orang-orang dahulu ada yang disebut dengan masa fatrah, masa tidak ada kenabian sehingga tidak ada hukumnya di situ. Mereka tidak kenal dengan nabi sebelumnya, umurnya nggak sampai kepada nabi yang sesudahnya, maka masanya masa fatrah. Ayah nabi itu masa fatrah, nggak ada hukumnya sehingga nggak bisa dikatakan kafir. Kalau orang sekarang nggak bertuhan, itu yang saya bingung. Kalau ibu tinggalnya di pucuk sono, gunung, kagak ada TV, kagak ada YouTube, kagak ada apa-apa, kagak ada sinyal, kagak kenal Islam, ibu nggak berdosa. Tapi kalau orang mana ini nih? Ini orang mana ini? Halo? Bu, orang mana? Tapi kalau orang Sawangan nggak kenal Tuhan, berhenti saya ceramah. Wah, YouTube ada, ngeliat Ustadz Zaki bisa setiap saat. Kita itu diberikan potensi oleh Allah setiap kelahiran kita. Potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik itulah yang menghantarkan seseorang melakukan kebaikan termasuk beriman beribadah. Ada potensi buruk yang ketika orang milih itu maka menjadi orang yang tersesat. Maka dari antara itu yang dibutuhkan kita untuk bisa mendapatkan potensi yang kanan yang baik adalah mohon kepada Tuhan, mudah-mudahan dilahirkan dalam beragama Islam dan dibimbing dengan hidayah oleh Allah. Hidayah itu yang paling penting. Pertama lahir dulu berharap mudah-mudahan keturunan kita jaga iman ibu. Jangan sampai kita punya anak keturunan keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min zalim. Minta dulu turunan kita baik Islam. Kedua ya Allah mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah petunjuk. Kalau orang gak dapat hidayah, gak dapat petunjuk dari Allah. Biar kata bu rumahnya sebelah masjid. Speaker saban pengajian kedengeran gak bakal sampai ke sini bu. Gak bakal. Kenapa? Gak dapat hidayah. Maka oleh karena itu kata Nabi jangan sampai kurang minta hidayah. Minimal dalam sholat 17 kali kita mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi potensi itulah yang menentukan. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, potensi kita kebaikan kita ada, maka kita pasti melakukan ibadah, tidak mungkin keluar apalagi tidak bertuhan. Mereka yang tidak bertuhan karena mereka orang yang tidak mendapatkan hidayah dan tidak memanfaatkan potensi kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Nah Ustadz Yusya, kalau kita kaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, yang akhirnya membuat manusia mencoba memaksimalkan akal dan pikirannya, akhirnya bisa menyelesaikan segala masalah. Celakanya, mereka justru bersandar pada akal. Ini buktinya saya dengan akal bisa melakukan apapun tanpa harus menyembah kepada Allah. Bagaimana tanggapannya? Inilah yang salahnya ketika mereka mengandalkan akal kemampuan. Agama Islam itu tidak melulu bisa diakalkan. Hukum Islam itu dua. Ada yang disebut dengan amrun ta'abudi, ada yang disebut dengan amrun ta'akuli. Amrun ta'akuli satu perintah yang Allah perintahkan boleh kita pikirkan. Kenapa? Ada hikmatu tasyri' di situ. Salah satunya, Bapak, Ibu jangan berwudu atau menggunakan air yang terjemur langsung oleh matahari, namanya air musyammas. Kenapa? Nabi bilang jangan wudu, makruh di situ, jangan gitu. Kenapa? Kalau kita teliti, ibu yang sering pakai mandi air musyammas, wudu pakai air musyammas, apalagi mohon maaf, petani-petani di sana menyebabkan penyakit baros, belang. Kulitnya belang. Ada hikmahnya, kita boleh memikirkan itu. Tapi terkadang agama itu nggak bisa dilogikakan. Jangan percaya kata Agnes, cinta itu logika, enggak, agama nggak ada logikanya. Apa contohnya ketika ibu, bapak mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh. Amin. Udah daftar belum?
Ya dari bayi suruh daftar. 45 tahun. Waktu haji orang berwudu. Ya kan? Kita kalau udah berwudu dapat keringanan pakai khuf. Ketika wudu kita batal, maka kita boleh pas wudu lagi nggak usah lepas khufnya, cukup diusap bagian atasnya saja. Kalau logika main, kenapa yang diusap itu atasnya, harusnya bawahnya, kan bawahnya yang pakai kotor. Akal nggak usah dimainin ibu, nggak masuk di situ. Kayak ibu wudu batal kentut gitu, yang malu mukanya apa pantatnya? Mukanya apa pantatnya? Makanya mukanya yang dibasuh, jangan pantatnya yang dibasuh. Wallah a'lam. Baik, Ustaz.